Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17. Bersama saya Vincent Aldi, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendukung penguatan fasilitas pendidikan dan mendukung Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 atau Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso, serta siap mendukung penguatan anggaran melalui Kementerian Sosial untuk melengkapi sarana-prasarana yang masih kurang di sekolah rakyat ini. 9 sekolah rakyat di Jawa Tengah secara resmi mulai beroperasi pada 14 Juli 2025. Salah satunya Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 atau Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso. Komisi 8 DPR RI mendukung penguatan fasilitas pendidikan dan pendukung di sekolah rakyat tersebut, namun masih memerlukan peningkatan sarana. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyampaikan siap mendukung penguatan anggaran melalui Kementerian Sosial untuk melengkapi sarana-prasarana yang masih kurang di sekolah rakyat ini, seperti tempat cuci pakaian, laboratorium komputer, dan perangkat laptop agar proses pembelajaran berjalan optimal. Wahid berharap sekolah rakyat menjadi model pendidikan alternatif yang holistik dan berkelanjutan, menyentuh aspek akademik, karakter, dan kemandirian sosial sebagai akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrim. Ini bagus, jadi kami melihat masih ada kekurangan, dan kekurangan ini nanti kita sempurnakan, terutama tadi saya lihat masih belum ada tempat nyuci, karena kita melatih untuk anak-anak bisa mandiri, biar tidak menunggu. Kalau dulu di rumah mungkin nunggu ibunya yang nyuci, sekarang harus mandiri, nyuci sendiri ya. Dan tadi kami lihat fasilitasnya belum ada. Kami minta pada Pak Dirjen Rehabsos untuk disiapkan ya. Saat peninjauan langsung Komisi 8 DPR RI, terlihat para siswa sangat bersemangat dan senang mengikuti program sekolah rakyat. Para siswa mendapat fasilitas asrama, sarana pembelajaran, dan makan 3 kali sehari. Sekolah Rakyat Sentra Profesor Dr. Suharso Surakarta telah menampung 200 siswa yang dibimbing 17 orang guru, termasuk tenaga pengajar formal dan instruktur pelatihan karakter yang melibatkan aparatur TNI. Dari Jawa Tengah, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa dari Komisi 1 DPR RI yang mendorong peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur pendidikan dan pelatihan TNI di tengah peningkatan tensi geopolitik dunia agar personel TNI mampu menjaga kedaulatan negara. Di tengah peningkatan tensi geopolitik dunia dan perkembangan teknologi perang yang kian pesat, Komisi 1 DPR RI mendorong peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur pendidikan dan pelatihan TNI. Komando Pendidikan dan Latihan atau Kodiklat TNI harus menyesuaikan metode belajar dengan perkembangan zaman. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mengatakan, metode belajar di Kodiklat TNI masih konvensional. Sementara teknologi perang semakin canggih, Kodiklat perlu melakukan modernisasi terhadap pola pendidikan TNI untuk mengantisipasi perang asimetris seperti yang terjadi pada konflik Iran dan Israel. Perlunya ada modernisasi peralatan dan sekolah yang ada di sini. Karena yang ada di sini masih boleh dibilang sistemnya sistem analog dulu. Nah, sementara perkembangan peperangan hari ini, teknologi, perkembangan AI, robotik, drone, balistik itu sudah sangat luar biasa. Anggota Komisi 1 DPR RI Samsu Rizal menyebut pola pertahanan di dunia terus mengalami perubahan, sehingga Kodiklat harus bisa beradaptasi. Anggaran Kodiklat TNI perlu ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan TNI. Kodiklat TNI juga perlu melakukan reformasi sistem pengkaderan dan sistem pendidikan agar mampu mengantisipasi peningkatan eskalasi konflik global. Berbagai tuntutan perkembangan yang sangat ekstrim di luar, terutama perkembangan IT, itu mereka sanggup untuk beradaptasi, terutama dalam hal pemahaman terhadap cyber dengan pola pertahanan yang sudah banyak sekali berubah, termasuk cyber dan perang asimetris. Dari Tangerang Selatan, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI mengunjungi pembangkit listrik tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari proyek energi baru terbarukan di Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan target bauran energi baru terbarukan nasional sebesar 23% pada tahun 2030, Komisi 12 DPR RI mengunjungi pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. Komisi 12 DPR RI ingin memastikan keberlanjutan dan efektivitas proyek energi baru terbarukan di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi, keberadaan PLTB Sidrap mampu menunjang keperluan listrik Sulawesi bagian selatan dengan menghasilkan 202,9 ribu megawatt. Hasil produksi listrik tersebut mampu menghidupi 42 ribu rumah tangga. Selain itu, keberadaan PLTB Sidrap juga menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan bauran energi bersih tertinggi di Indonesia yang mencapai 34%. Di Sulawesi itu sudah mencapai 34%. Jadi saya pikir ini suatu achievement yang dilakukan oleh PLN yang ada di Sulawesi. Saya pikir ini harus ditindaklanjuti terus dan memang keberadaan energi bio ini juga memang kita punya, reserve-nya ada. Di Sulawesi ada, di Pulau Jawa di bagian selatan ada, kemudian di NTB itu ada juga. Jadi banyak bisa di observe dulu, dicari dulu di mana lagi yang memiliki angin. Karena ini benar-benar energi bersih tanpa polusi. Diketahui PLTB Sidrap telah memberikan kontribusi hampir 8% terhadap bauran energi baru terbarukan di wilayah Sulawesi bagian selatan. Komisi 12 DPR RI mendukung tindak lanjut eksplorasi titik-titik di wilayah yang memiliki kecepatan angin yang potensial untuk pengembangan PLTB di Indonesia sehingga mampu mencapai target bauran EBT nasional. Dari Sulawesi Selatan, Vinita TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI memastikan pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sasarannya dari Bapak Presiden kita, satu kabupaten kota harus ada satu sekolah rakyat. Itu targetnya, Pak ya? Targetnya. Berarti akan ada ribuan titik sekolah rakyat ke depannya, Pak ya? Jangan sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim tiba-tiba disalahgunakan oleh orang-orang yang berkemampuan yang notabene mereka juga sanggup menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang biasa. Nah, bagaimana memastikan bahwa program ini bisa terus berlanjut? Tentunya kami dari DPR RI terus mendorong supaya pemerintah ini menganggarkan terus. Jangan berhenti di tengah jalan. Dengan dibangunnya sekolah rakyat ini akan menciptakan anak-anak yang berprestasi. Mungkin nanti lahirnya di daerah 3T. Itu salah satu mimpi Bapak Presiden kita. Itu sangat luar biasa. Kalau cerita itu mau nangis saya. Karena itu memang keinginan seorang pemimpin untuk mensejahterakan. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, DPR RI berkomitmen melibatkan publik secara aktif dan DPR RI juga menegaskan pentingnya masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan KUHAP yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan rancangan Undang-Undang KUHAP sendiri menjadi salah satu agenda legislasi prioritas nasional yang krusial mengingat perannya sebagai landasan utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedang digodok DPR RI bersama pemerintah. DPR RI melalui Komisi 3 menjamin proses penggodokan RUU KUHAP dilakukan dengan terang benderang dan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan,
Draft RUU KUHP yang telah dibahas Panja akan kembali dirumuskan oleh tim perumus dan sinkronisasi, lalu dibawa ke Panja RUU KUHP untuk dilakukan finalisasi. Habibur Rahman menegaskan seluruh elemen masyarakat yang ingin memberi masukan dalam pembahasan RUU masih terbuka dan akan dikaji kembali. Kayak tadi dari Komnas Perempuan ada banyak masukan, sebetulnya menurut saya bagus ya. Dan selama ini kan belum tercover khusus soal bagaimana kita mengafirmasi ya kelompok perempuan ini. Banyak masukan dari Komnas Perempuan dan LBH Apik bagus. Bisa jadi kalau saya lapor ke fraksi saya, kawan-kawan juga lapor ke fraksinya masing-masing, akan dimasukkan masukan dari Komnas Perempuan. Nah, berarti kan berubah lagi substansinya di Panja nanti. Nah, masih terbuka kemungkinan ya. Nah, setelah selesai rapat Panja yang setelah Timus dan Timsin, barulah rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama ya. Bang Nasir Jamil yang paling pengalaman. Tingkat pertama kemudian baru paripurna. Logikanya kan semuanya representasi partai politik yang ada di DPR. Tapi bukan berarti nih, saya bilang nih, bukan berarti ketika sudah tingkat pertama paripurna bisa langsung setuju semua. Bukan begitu. Ini kan kita bicara hak konstitusional. Bisa jadi misalnya ada masukan lagi yang bagus lagi, ya kan ya, belum sempat masuk, tapi belum di paripurna, kita masukkan lagi menjelang paripurna. Nah, ini proses yang terus terjadi. Nah, kami berikhtiar ya teman-teman, juga di sini kan saksi lah, agar semua proses ini berlangsung transparan, terbuka. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menyebut RUU KUHP memprioritaskan asas perlindungan hak asasi manusia, terutama dari pihak korban maupun tersangka. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah kesewenangan dalam proses hukum yang berjalan. RUU KUHP juga diniatkan untuk memperkuat peran aparat penegak hukum dan mempertegas mekanisme pengawasan serta memberikan perlindungan yang imbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Nah, di sini KUHP yang kita akan bahas dan insya Allah selesai di akhir tahun ini itu akan memperbarui semuanya. Jadi HAM itu dikedepankan. Nah, HAM ini siapa yang berperan besar mengedepankan? Ya, di situ peran pengacara dan advokat itu akan sangat vital dalam rangka mengangkat HAM itu sendiri. Jadi hak-hak daripada tersangka, saksi korban, pelapor dan sebagainya itu, pengacara dalam pendampingannya itu diberikan banyak hal di dalam KUHP yang baru ini dalam rangka mengedepankan HAM itu sendiri. Dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal penguatan tentang peran advokat dan bantuan hukum juga diakomodir. Dimulai sejak proses penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi dan korban maupun tersangka. RUU KUHP menjadi sebuah terobosan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Diperlukan transparansi dan keadilan yang berpihak kepada perlindungan hak asasi manusia. Karenanya, peran advokat dan penasehat hukum juga diperkuat sehingga dalam proses hukum tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang lumrah terjadi. DPR RI melalui Komisi 3 menjamin pembahasan RUU KUHP dilakukan dengan terang benderang dan melibatkan banyak pihak, terutama unsur masyarakat, sehingga cita-cita terhadap sebuah kitab hukum yang melindungi hak asasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat segera terwujud. Pemirsa, di tengah fluktuasi harga dan ancaman kerugian yang menghantui para petani, peran Badan Urusan Logistik atau Bulog dalam menyerap gabah menjadi sangat penting. Dan penyerapan gabah oleh Bulog tak hanya berfungsi sebagai penyangga harga di tingkat petani, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK.
dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Komisi 4 DPR RI meminta Bulog untuk mengoptimalkan gabah petani guna mendukung kesejahteraan petani. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya pemirsa, TVR Parlemen di tengah upaya pemerintah dan juga DPR RI untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Di sini tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan ditemukan oleh DPR RI ketika mengunjungi beberapa sentra pangan dan juga Bulog yang dimana ternyata serapan gabah dan juga jagung di beberapa tempat ini masih dirasa belum maksimal. Apa penyebab hal tersebut? Kita akan bertanya dengan anggota Komisi 4 DPR yang sudah bersama saya, Bapak Sulaiman Hamzah. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak, kita melihat bagaimana di lapangan ternyata Bulog dan juga sentra-sentra pangan ini masih belum bisa maksimal Pak menyerap gabah dan juga jagung dari para petani lokal. Sebetulnya kendala apa yang ditemukan Pak? Ya, sebetulnya banyak faktor yang harus dibenahi. Karena memang pertama kemampuan Bulog untuk menjangkau sampai ke semua petani ini rasanya belum bisa. Masih jauh dari harapan itu. Yang kedua, soal harga juga masih di bawah, masih terjadi semacam permainan dari tengkulak yang masih bebas berkeliaran, dan itu juga menyebabkan harga juga kalau kita belum bisa pastikan seperti ketetapan harga oleh pemerintah itu belum bisa kita terapkan secara utuh di lapangan. Harapan kita tentunya peran Bulog harus bisa lebih maksimal lagi, karena ternyata di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah jauh seperti Indonesia Timur, ini jauh dari harapan kita. Penyerapan beras itu masih terjadi banyak persoalan di lapangan yang memang tanpa diduga ada pembebanan biaya yang merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh petani, sehingga harga yang diterapkan itu praktis tidak bisa diberlakukan. Lain lagi misalnya ada daerah yang tidak bisa Bulog itu menyerap gabah karena memang di sana tidak tersedia fasilitas untuk penyerapan gabah. Yang bisa adalah beras yang mereka mau terima. Dan ternyata memang beras pun dengan terbatasnya gudang itu juga masih menjadi kendala, sehingga saya katakan tadi masih banyak persoalan yang memang harus dibenahi di lapangan. Salah satu permasalahan yang juga ditemukan di lapangan waktu itu Pak, juga ternyata di Bulog ini Pak masih banyak sisa barang-barang dari impor di tahun lalu yang masih belum bisa diserap nih Pak. Nah itu juga menjadi hambatan bagaimana akhirnya gudang Bulog ini penuh tidak bisa diisi oleh gabah-gabah dari petani lokal. Itu tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya persis, jadi memang sampai dengan kemarin awal tahun ini dimulai produksi maksimal di petani, itu ternyata masih ada pasokan beras yang katanya sisa tahun lalu. Sisa impor tahun lalu yang baru masuk barangnya sekarang. Ini juga masalah sebetulnya. Dan sebut saja misalnya sekarang ada diklaim sebagai stok tertinggi beras kita sekarang 3,5 juta ton yang menjadi serapan terakhir ini, sehingga
berharap nanti kita tidak akan impor lagi. Ternyata memang 3,5 juta itu juga sisa import itu masih ada di sana. Yang diserap hanya separuhnya dari 3,5 juta ton itu. Sehingga kalau bilang tanpa impor kita sudah bisa menyerap 3,5 juta ton itu tidak sampai di situ. Masih belum jauh. Itu kan tadi kan bagaimana serapan Bulog juga dan juga bagaimana gudang Bulog yang masih belum bisa mencukupi, Pak. Nah, kalau permasalahan ini adalah HPP, Pak, yang dilihat, Pak. HPP yang diterapkan oleh pemerintah ini Bapak melihatnya ternyata kan masih banyak yang ternyata masih di bawah standar nih, Pak, yang diterapkan oleh pemerintah yang diserap oleh Bulog. Itu bagaimana, Pak? Ya itu tadi, jadi memang belum bisa diberlakukan sepenuhnya karena ternyata ada pembebanan lain yang memang harus ditanggung oleh petani. Sehingga kita tidak bisa jamin keadaan sekarang itu belum bisa disebut normal karena memang banyak faktor yang memang harus dibenahi secara total gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sulaiman. Silakan bertugas kembali Bapak. Boleh dilanjutkan bertugas Pak. Terima kasih. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan Bapak Sulaiman Hamzah, anggota Komisi 4 DPR, bagaimana serapan gabah dan juga jagung dan juga dari petani lokalnya memang masih belum bisa maksimal. Namun kita tentunya berupaya nantinya melihat bagaimana upaya dari DPR dan juga pemerintah untuk bisa memastikan kinerja dari Bulog untuk bisa menyerap dan juga bagaimana gabah dan juga beras dari petani lokal agar nantinya ini bisa memajukan petani lokal dan juga bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pasokan bahan pangan. Sekian dari saya dari Ramadan, kembali rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Baik, terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Saya akan membuatkan terkait dengan headline media online, di mana Anggun akan menginformasikan berita pertama yang sedang marak diperbincangkan di media online pada hari ini. Terkait dengan BKSAP DPR RI kecam serangan Israel ke Suriah, ancaman bagi stabilitas kawasan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Ali Asera
prihatin atas tindakan Israel yang semakin memperburuk stabilitas di kawasan Timur Tengah. Sebagaimana pemirsa diketahui, menyerang pusat pemerintah suatu negara berdaulat termasuk Istana Presiden merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Sebelumnya, Israel mengeluarkan ancaman terhadap Suriah terkait dengan kehadiran militer Suriah di kota Swedia, wilayah berpenduduk mayoritas Druze. Dan terkait hal ini, BKSAP DPR RI tegaskan kembali komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian damai atas konflik di Suriah dan juga kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Ini sedang ramai sekali dibahas terkait dengan Komisi 4 DPR RI apresiasi Kementerian raih opini WTP dorong peningkatan kinerja di 2025. Dalam berbagai pembahasan pemirsa yang terbit di Komisi 4 DPR RI berikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas keberhasilan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan dalam laporan keuangan pemerintahan pusat tahun anggaran 2024. Nah, capaian ini menjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun 2023 kementerian hanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Lantas di sini ada Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menyebutkan bahwa raihan opini WTP merupakan indikator positif dari tata kelola anggaran dan juga kinerja program yang dijalankan kementerian selama tahun 2024. Pemirsa, capaian ini tidak hanya penting dari sisi administrasi keuangan, namun juga menunjukkan konsisten kementerian dalam menopang pembangunan nasional, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan daya saing sektor pertanian nasional. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini. Pembahasan mengenai BKSAP DPR RI kecam serangan Israel ke Suriah dan juga Komisi 4 DPR RI apresiasi Kementan raih opini WTP. Dorongan untuk peningkatan kinerja di 2025. Saya Angga Noktarini, kembali ke rekan Vincent. Ya, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.